Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Waalaikumsalam. Laman Inspirasi. Berjumpa lagi dengan kami podcast Laman Inspirasi. Kembali dengan saya Ateng, salah satu host dari Laman Inspirasi. Hari ini kita akan berbicara tentang peluang pertanian di Kabupaten Melawi. Dan hari ini saya sedang bersama Bang Sukartaji. Beliau sudah beberapa kali muncul di podcast kita. Jadi Bang Taji ini punya banyak posisi ya dalam hidupnya. Jadi Nah, ada posisi sebagai ya, suami, iya sebagai betul. bapak, terus ada posisi sebagai ketua direktur Ya, suatu institut, kemudian terus sebagai petani juga. sebagai petani Ya, juga. Nah, hari ini Bang Taji sebagai bendahara kelompok tani Insana Sejahtera. ya, Nah, betul. itu. Jadi hari ini Bang Taji sebagai seorang petani Iya, posisinya. betul. Nah, beliau juga lulusan S1 pertanian. Pertanian untan. Iya, Ya, gitu. Eh apa? Pertanyaan nih Bang, pertama. ya, oke, tanya saja. Atau langsung tanya aja ya? Ya, Karena langsung ya, kayaknya Bang. headsetnya agak mengganggu ini. Itulah. Jadi Double suara jadinya. jadi kita masih agak sedikit gagok teknologi ya. Ya, Jadi maklumi saja. Pertanyaan pertama Bang, oke. punya peluang nggak sih pertanian di Kabupaten Melawi? Peluangnya sangat besar, Bang. Oh, peluangnya sangat Sangat besar. besar. Gimana tuh Bang, kok bisa besar Bang? Jadi kita boleh cek di setiap hari banyak barang hasil pertanian Hmm. dari Singkawang dan dari Pontianak itu Hmm. yang masuk ke Melawi. Barang-barang pertanian pastinya. Ya, hasil-hasil pertanian. Nah, Di Singkawang misalnya, kalau dia dalam sehari-hari bukan hari besar, untuk mengharapkan penumpang itu sedikit. Tapi dia banyak diisi dengan produk-produk hasil pertanian. bis-bis Ya, dari bis Pontianak. dari Singkawang, dari Pontianak itu hampir hampir tiap hari itu. Oh, berarti sebenarnya untuk pertanian di Kabupaten Melawi eh, kebutuhan sayurnya masih masih sangat kebutuhan apa produk-produk pertanian masih sangat besar ya. Sangat sangat luar biasa. Hmm. Dan itu tidak mandiri kita lakukan. Maka kemudian saya bilang bahwa pertanian di Kabupaten Melawi ini peluangnya sangat besar. Terus kalau peluangnya sangat besar, terus kondisi pertanian kita hari ini seperti Nah, apa di Kabupaten itu Melawi? dia yang menjadi persoalan adalah itu. Hmm? Memang ngapa kemudian para pedagang ngambil barang di luar ya, karena memang petani kita tidak bisa menyuplai kebutuhan sendiri, Oh. kebutuhan akan pangan sendiri. Nah, kalau kita bicara lahan, Hmm? itu lahan potensi lahan pertanian atau lahan untuk menggarap hortikultura itu sangat luar biasa untuk di Kabupaten Melawi. Terus Eh, permasalahannya di mana, Bang? Kalau misal lahan kita besar, apakah eh petaninya yang tidak ada gitu? Kalau misal Petaninya ada, petaninya ada. mungkin lebih dari 50%, mungkin 60-70% orang Melawi adalah petani. Oh, Melawi adalah petani. Orang Melawi adalah petani. Terus kenapa kalau misalnya sebagian besar dari masyarakat Melawi pekerjaannya adalah bertani. Terus kita punya lahan yang cukup besar. Terus kayaknya juga dari segi budaya kita punya budaya pertanian yang Iya, besar juga ya. iya. Terus kenapa kok sampai apa namanya produk-produk pertanian kita harus ngambil dari luar, kabupaten kita sendiri tidak mampu memenuhi apa yang terjadi gitu loh. Nah itu dia. Kalau kita bicara sejarah lah misalnya, kalau bicara sejarah, eh, waktu ya saya mendapatkannya Permisi dari, Bang. oke, oke, saya mendapatkannya dari informasi dari kawan-kawan ketika
Nangapino masih menjadi bagian dari Kabupaten Sintang, tahun 80-an beberapa kawasan di Nangapino itu menjadi lumbung pangannya ibu kota Kabupaten Sintang. Oh. Nah, kemudian karena ada muncul kayu, Mm-mm. itu mulai bergeser, muncul perusahaan, Mm-mm. budaya bertani itu mulai hilang. Orang lebih pragmatis mencari usaha-usaha yang cepat menghasilkan uang. Oh. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi, misalnya ketika mungkin di atas tahun 60-an, itu budaya menyemukil ada dilakukan di beberapa lokasi. Apa menyemukil? Menyemukil. Jadi Itu apa, menyemukil Bang? ini berdagang Mm-mm. dari Melawi itu ke Malaysia. Oh. Jadi dari Sungai Pinoh atau dari Sungai Melawi, kemudian nembus ke Sungai Kapuas, naik ke Kapuas Hulu, nembus ke Lubuk Antu, kemudian nembus ke Malaysia. Oh. Nah, beberapa orang tua yang saya temui, mereka bilang mereka punya hiasan liontin atau hiasan beberapa hiasan itu berasal dari Malaysia yang dibeli oleh orang tuanya itu di Malaysia. Jadi mereka hasil pangan, produk-produk pertanian dibawa ke Malaysia, kemudian mereka membeli hasil-hasil membeli produk-produk Malaysia untuk dibawa anting-anting. Oh, begitu. Dan Kalau sebagainya. kalau seperti itu kan berarti budaya pertanian kita sebenarnya kuat, Bang ya. Ya, Sebenarnya budaya pertanian kita kuat dari segi budaya, sejarah juga kita kuat tentang pertanian, lahan kita banyak, petaninya juga banyak gitu. Terus terserang perusahaan kayu masuk ya, Iya. dengan kayu memang Kalimantan gudangnya kayu ya. Itu menjadi menurun. Terus kira-kira hari ini hal apa yang perlu dilakukan agar pertanian kita semakin menggeliat gitu, Bang? Ya, sekarang saya lihat memang petani kita boleh dikatakan kehilangan arah lah, kehilangan arah. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan pasar, untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja tidak bisa. Ambil contoh misalnya kita bicara kebutuhan cabai, petani masih juga beli cabai dari pedagang keliling. Berarti kalau gitu sangat-sangat mengenaskan berarti kondisi pertanian persoalan kita. pertanian di Melawi ya mengenaskan. Kalau gitu apa yang harus dilakukan para petani ini, Bang? Harus ada riset dulu kah, atau butuh ada dukungan dari pemerintah kah, atau butuh ada kelompok tani kah, atau bagaimana gitu? Oke. Kalau ini bicara pengalaman ya, karena saya juga dalam setahun lebih ini kita coba turun langsung untuk menjadi petani, sebenarnya untuk merasakan untuk menjadi petani gitu. Apa sih rasanya menjadi petani di Kabupaten Melawi dengan kondisi yang ya hari ini yang dihadapi gitu. Nah, paling tidak tiga yang harus kita ini pengalaman ya, pengalaman paling tidak tiga yang harus kita pegang, yang harus kita betul-betul siasati. Yang pertama adalah petani tidak bisa sendiri, Bang. Petani itu tidak bisa sendiri. Dia tidak bisa mencangkul lahan itu dengan dia sendiri. Nah, butuh tim, butuh teamwork, atau boleh dikatakan butuh kelompok tani. Nah, dari kelompok tani inilah kemudian bisa berkembang. Nah, mengapa kelompok tani? Karena memang persoalan petani yang dihadapi oleh petani itu bukan hal yang gampang untuk dihadapi sendiri. Misalnya ketika kita berhadapan dengan hama, ketika kita berhadapan dengan pasar, butuh
butuh rame-rame. Butuh Gitu. rame-rame. Butuh Berarti rame-rame. pertanian kita butuh apa? Butuh melakukan diskusi panjang berarti Bang. Apa butuh para petani-petani kita butuh berkumpul dan berembuk gitu untuk memecahkan permasalahan ini gitu. Iya, Dan karena wilayah kita yang luas berarti setiap desa harus membuat kelompoknya iya, sendiri. iya, Misal ada petani yang ingin bertanam cabai, iya. ya mereka bikin kelompok petani cabai Hmm, dan fokus wilayah itu gitu iya, dan diskusi tentang cabai, bagaimana menanamnya, bagaimana perawatannya ketika ada iya. permasalahan ini. Eh, dan hal itu sudah dilakukan hari ini di Kabupaten Melawi, Bang. Nah, hari ini memang banyak kelompok tani terbentuk. Nah, Hampir di setiap desa mungkin ada 5-6 kelompok tani terbentuk. Cuman kelompok tani itu dibentuk untuk mendapatkan bantuan proyek. oh, Bantuan misalnya bantuan pupuk, bantuan bibit, bantuan dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah. Dan ya ada beberapa yang malah bukan petani jadi petani, hanya diambil. Nah, yang menjadi penting yang maksud saya dalam hal ini kelompok tani, ada kelompok tani yang dengan sadar membentuk kelompok taninya. Nah, ketika dengan sadar membentuk kelompok tani, kemudian mereka harus bikin manajemen yang baik di kelompok tani itu. Karena tanpa manajemen yang baik, mungkin tidak akan nggak bisa. akan menjadi Iya. apa-apa gitu. Pengalaman kami ketika kita bekerja sama dalam sebuah kelompok tani, walaupun persentase keberhasilannya itu sekitar 40% dalam hal yang kami usahakan, tapi kami memulai dengan membuat pembukuan. Oh, Membuat pembukuan siapa mengeluarkan apa. Kita tulis dengan bagus. iya. Step by stepnya, hari per harinya jelas kita tulis siapa yang mengeluarkan apa. Nah, kemudian ketika ketika kita panen juga kita tulis apa yang kita hasilkan, berapa duit yang kita hasilkan. Iya, berarti kalau gitu kelompok tani ini seenggaknya harus menciptakan manajemen pertanian itu sendiri, Bang. Iya, Dan kayaknya itu permasalahan utama dari pertanian kita hari ini. ya saya pikir seperti itu. Manajemen ini manajemen ini penting untuk kepercayaan, untuk membangun kepercayaan di kelompok tani itu. Nah, ketika manajemen tidak terbentuk, kemudian sistem arisan misalnya tidak terbentuk, mau pakai apa kita? Nah, oke, kalau kita bicara gotong royong, kemudian kita uangkan hasil gotong royong kita itu luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu memang harus terdata, tercatat di dokumen, harus termanajemen. Iya. Berarti kalau gitu fungsinya kelompok tani ini adalah untuk memecahkan masalah pertanian, untuk menciptakan manajemen pertanian yang baik gitu. Tujuan kelompok tani adalah itu sebenarnya, Bang. Iya. Dan kalau misalnya tadi dikatakan fenomena kelompok tani hari ini banyak yang aji mumpung dadakan, ingin mendapatkan proyek dari pemerintah, berarti sebenarnya pemerintah juga punya konsen di bidang ini atau pola berpikirnya sama dengan masyarakat. Ya, kalau saya lihat di Melawi 5 tahun terakhir ini luar biasa dukungan dari pemerintah untuk pertanian. Di beberapa tempat misalnya dibentuk sawah, orang diajak untuk bersawah. Kemudian dalam bersawah itu dikasih bantuan mesin traktor, termasuk kami juga dikasih bantuan oleh Dinas Pertanian mesin traktor. Kemudian ada maksudnya kelompok tani lainnya juga dikasih bibit. Kemudian sering dikunjungi oleh dinas-dinas terkait gitu. Maksud saya oleh penyuluh. Oleh penyuluh. Ya kita ambil contoh lah misalnya di Sebaju, di Semandin Lengkong. Itu sangat luar biasa lah Dinas Pertanian dalam hal itu. Nah, pertanyaannya kan gimana sih respon petani terhadap bantuan itu kan? Nah, memang kalau kita bicara
pertanian, kita tidak cukup dalam seminggu sekali misalnya untuk diskusi rapat itu tidak cukup. Kalau di kelompok tani kami di Insanak Sejahtera hampir tiap malam kita ngobrol tentang pertanian, tentang hal-hal yang mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Hampir boleh dikatakan hampir tiap malam. Berarti kan kalau gitu pengetahuan dalam pengelolaan pertanian juga penting, Bang ya. Nah, itu poin kedua. Poin kedua tadi, poin pertama adalah kelompok tani. Poin kedua itu adalah petani itu memang harus berpengetahuan detail, sedetil-detilnya tentang bagaimana pengelolaan tanaman. Misalnya tanah sebelum ditanam harus diperlakukan seperti apa. Kalau kita salah memperlakukan tanah, jelas akan berpengaruh kepada tanaman. Nah, kalau kami ini pengalaman, kami pernah buka lahan, kemudian kita kasih abu dari proses pembakaran, dan kemudian kita tanam timun waktu itu. Dia awal pertumbuhannya bagus, setelah minggu kedua dia mulai pertumbuhan tidak bagus, kita kasih pupuk tidak mau, kita kasih pupuk banyak juga tidak mau. Dan kami coba untuk berpikir bahwa itu persoalannya di keasaman tanah, sehingga tanaman kami cabut, kemudian kita bedakan perlakuannya dengan di awal. Kita dapat juga dari YouTube, kemudian konsultasi ke penyuluh, kawan kita yang menjadi penyuluh. Dia bilang coba dikasih kapur, dolomit, kemudian diperkuat di pupuk kandang, nah dan dikasih pupuk dasar. Nah, ketika kita lakukan itu ya luar biasa. Jadi, berarti kan intinya petani kita selain menciptakan kelompok harus menambah pengetahuan itu, Bang ya. Ya, sedetil-detilnya. Karena kan kalau misal kita ngomong pertanian, tanah harus kita perhatikan, bibit harus kita perhatikan, terus pupuk harus kita perhatikan. Itu kan setiap tanah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya seperti itu. Nah, kalau gitu hal-hal apa sih? Ada hal apa yang menarik di Kabupaten Melawi tentang pengetahuan pertanian ini? Apa ada penyuluhan yang rutin dilakukan pemerintah, atau ada kelompok tani yang melakukan riset itu sendiri sampai ada data-datanya, atau hal itu hari ini masih kosong-kosong saja? Ya, gitu? Kalau yang menarik sekarang ini ponsel kita, HP kita itu sekarang HP canggih, HP pintar. HP pintar. Nah, kita bisa mengakses banyak ilmu pengetahuan lewat situ. Ya mau tidak mau, petani itu memang harus baca. Ya, oke lah kita baca buku, mungkin kita harus beli di toko buku yang di Melawi tidak ada. Ya udah kita search di internet, kemudian baca artikel, atau lebih mudahnya kalau kita malas baca, nonton di video-video yang ada di YouTube misalnya. Itu sangat luar biasa. Cuman memang jangan, kalau pengalaman, jangan kita tergantung kepada video-video yang ada di YouTube. Nah, teori-teori di artikel-artikel yang resmi dari maksudnya artikel yang bisa dipertanggungjawabkan itu penting. Teori-teori yang kita dapat dari artikel itu penting sebagai dasar kita untuk menonton di YouTube. Karena beberapa misalnya simulasi di video YouTube itu sebenarnya banyak juga yang salah kaprah, salah. Berarti untuk mencari pengetahuan di bidang pertanian, petani juga harus pandai memilah-milah, Bang ya. Tidak boleh mengambil informasi dengan serta-merta gitu. Jadi para petani-petani, para sahabat laman inspirasi yang mendengarkan ini, ketika Anda ingin bertani, mencari referensi di YouTube, mencari inspirasi di internet, harus pandai memilah, karena tidak semuanya benar di situ gitu ya. Intinya harus
ya petani juga hari ini harus melek literasi juga berarti Bang ya. Melek literasi, kemudian banyak diskusi dengan petani lainnya, itu sangat penting. Kemudian saya pikir kalau logikanya sekarang kita balik, jangan kita mengharapkan penyuluh yang datang. Kita datangi penyuluh. Kebetulan saya punya kawan yang dia penyuluh dan bisa kita ajak diskusi. Malah kita WA, misalnya Pak ini begini kondisinya seperti ini, apa yang harus kami lakukan, itu juga bisa. Dan kami juga biasa konsultasi dengan kawan-kawan di kabupaten lain kalau menghadapi persoalan-persoalan di pertanian, dan kawan-kawan juga merespon. Berarti untuk hal seperti itu butuh ada diskusi, ruang diskusi yang besar Bang. Iya. Kalau saya sebenarnya ada kecenderungan juga di bidang pertanian sebenarnya. Untuk hal-hal seperti itu, kalau saya di Jawa itu teman-teman saya kan ada beberapa teman juga yang bertani. Kayak hal seperti itu mungkin di sini bisa dilakukan. Ada grup Facebook petani cabai. Oh iya, penting itu. Itu jadi misalnya ada petani pemula yang nanam cabai, kondisi cabainya seperti ini. Dia foto, dia upload ke grup itu, mohon bertanya kondisi cabai saya seperti ini, harus seperti apa, bahkan sampai pemasarannya gimana, itu dilakukan semua. Mungkin di Kabupaten Melawi butuh melakukan hal-hal seperti itu Bang ya. Kalau ketua kami udah melakukan itu. Ketua kami dia mencari beberapa grup WA yang terkait dengan pertanian, kemudian dia masuk. Ya, dia paling suka melihat ilmu-ilmu yang dikasihkan di media sosial itu. Dia sangat intens untuk melihat, menontonnya. Berarti gitu. Terus ada lagi nggak Bang yang harus dilakukan petani untuk meningkatkan kualitas pertaniannya, selain menciptakan kelompok tani, berkelompok untuk memecahkan masalah, mendiskusikan cara mereka bertani dan lain sebagainya. Habis itu mereka butuh mencari pengetahuan yang pengetahuan tentang pertanian, dan harus pandai memilah-milah pengetahuan tentang pertanian. Ada hal lain nggak yang harus dilakukan pertanian orang-orang yang bertani di Kabupaten Melawi agar gairah pertanian kita semakin membaik gitu? Ini Bang, hal yang paling penting juga adalah teknologi. Kalau dalam hal pertanian, salah satunya adalah mekanisasi pertanian, itu sangat penting. Kita harus bisa misalnya mengelola air untuk tanaman. Udah tidak zamannya kita mikul misalnya air dari sumber air di bawah, kemudian kita pikul ke atas, itu sudah tidak zamannya. Maka kita perlu pom untuk menyedot. Nah, dan saya yakin kalau kelompok tani serius, saya yakin pemerintah dengan programnya punya program itu. Pemerintah pastinya akan support. Pasti akan support. Kemudian misalnya udah tidak zamannya lagi kita mencangkul. Mau berapa hektar mampunya kita mencangkul. Itu persoalannya Bang. Oleh karena itu harus pakai traktor, atau ada istilah lainnya lagi, mini traktor, hand traktor. Karena ya kalau kita mau nanam hanya seukuran 20 meter kali 20 meter, mampulah kita nyangkul. Mampu kita nyangkul. Tapi ketika kita bicara pasar, untuk nanam cabai 20 meter kali 20 meter mungkin yang nggak mampu mencukupi pasar, nggak mampu mencukupi kebutuhan pasar. Hitung-hitungannya akan mungkin kita kesal. Hitung-hitung. Ya palinglah kita panen misalnya 1 kilo 1 hari kan. Nah 1 kilo 1 hari kita bawa ke pasar berapa sih? Paling dapatlah 20-30 ribu kan. Kalau cabai lagi mahal mungkin mampu 150. Tapi kalau misalnya kita tanam 1 hektar, kemudian kita bawa ke pasar 100 kilo, nah hitungannya akan berbeda. Nah, penting untuk mekanisasi pertanian. Kemudian begitu juga dengan penggunaan pupuk. Boleh dikatakan ini teknologi lama yang saya yakin
misal Majapahit itu hebat itu karena kuatnya juga di pertanian. Kalau kita melihat bekas-bekas pemukiman Majapahit yang pernah di YouTube, ya ada rumah, ada sawah, ada ternak. Nah, kalau kita juga misalnya ke Jogja, di kawasan pertanian atau di daerah kampung, ya di situ ada rumah, kemudian ada ternak, ada lahan untuk bertani. Nah, itu hal lama, cuman kayaknya untuk mengatasi persoalan pupuk penting juga untuk ternak. Jadi itu saya anggap bagian dari teknologi pertanian juga. Berarti ya kalau misalnya kita ngomong pertanian hari ini harusnya pertanian hari ini bersanding dengan teknologi ya. Ya, Karena kita ya sangat ketinggalan zaman kalau untuk masalah teknologi. Kayak Jepang aja kalau misalnya kita lihat video-video di YouTube, mereka mupuk sawah udah pakai helikopter. Ya helikopter mainan gitu. Terus kalau misalnya kita lihat di Amerika, mereka panen padi sudah ndak pakai udah pakai alat dan langsung keluar jadi butiran padi gitu. Nah, itu kemudian Bang, itu kemudian penting kelompok tani. Kita tidak akan Indonesia atau Malawi tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa kelompok tani yang bagus, yang baik. Nah, bayangkan misalnya di Amerika, mereka levelnya udah pengusaha Bang. Nah, di Amerika orang macam Pak Prabowo itulah yang bertani, orang yang punya duit, kemudian dia nanam padi 3.000 4.000 hektar. Nah, kalau Indonesia kan, kalau di Melawi lah, kita nggak usah ngomong Indonesia, hanya di Melawi ini kan seorang Adoy, seorang Udin menanam padi paling ukurannya 50 kali 50 meter. Nah, sangat kecil. Nah, saya yakin dengan kelompok tani yang yang memiliki manajemen yang bagus, itu bisa mengalahkan kekuatan petani yang ada di luar. Abang bayangkan misalnya kita bicara gotong royong. Gotong royong 10 kelompok tani. Maksud saya satu kelompok tani ada 10 anggota. 10 anggota turun bekerja. Kalau kita uangkan itu bisa 1,5 juta Bang. Satu hari kerja. Ya, satu hari kerja itu 1,5 juta berproses. Nah, hal-hal seperti itu kan juga kita perhitungkan sebenarnya ke dalam pertanian. Nah, hasil kalau mereka 10 orang ini kemudian memakai traktor, mungkin 10 orang itu perlu 100 hektar untuk bertani kan. Nah, kalau itu terjadi, itu luar biasa pertanian kita. Berarti kan kalau gitu sebenarnya permasalahan yang paling harus dipecahkan dari pertanian kita adalah para petani-petani kita harus mempunyai mindset yang besar gitu. Ya, harus seperti itu kan berarti. Nah, agar permasalahan pertanian kita ini bisa terselesaikan. Ya, pemerintah hari ini sudah mengarahkan seperti itu. Maka kemudian bantuan pasti diarahkan pada kelompok tani. Tidak ada bantuan pertanian itu yang diarahkan pada individu petani, tapi pasti kelompok tani. Nah, kelompok tani ini kan minimal 10, ada yang 15 atau malah lebih besar. Nah, kalau satu kelompok tani dengan diurus oleh 10 orang dengan manajemen yang baik, kemudian dilengkapi dengan pengetahuan, kemudian mekanisasi pertaniannya juga baik, mungkin persoalan pertanian kita akan selesai. Hasil pertanian mereka akan sangat luar biasa. Akan maksimal gitu ya. Akan maksimal. Ya, berarti kalau gitu banyak hal yang harus dilakukan dunia pertanian kita ya. Kalau misalnya dilihat peluang pertanian kita masih cukup besar sebenarnya. Luar biasa. Kita punya sejarah yang besar, kita punya sumber sejarah yang kuat, kita punya lahan yang besar, kita punya mayoritas masyarakat kita adalah pekerjaannya bertani. Betul.
Cuman butuh hal-hal besar yang dilakukan kan, butuh punya mindset besar, butuh bikin kelompok tani untuk Iya. mendiskusikan permasalahan dan lain sebagainya. Butuh pengetahuan juga dan harus pandai memilah-milah pengetahuan Iya, juga. Petani hari ini harus melek literasi gitu. betul, Dan petani hari ini harus paham teknologi juga betul. dan harus berani mendekati teknologi itu. Iya, Kalau ingin bertani dan ingin sukses dan hidup nyaman dengan bertani gitu. iya, Karena kan pasti kita kangen lah dengan masa-masa macam dulu kita bisa swasembada beras, kita bisa iya, menjadi penguasa beras di Asia iya, gitu. Dan kelompok pertanian kita gairahnya cukup besar hari itu. Dan hari ini nampaknya hari ini Kabupaten Melawi ada arah ke sana enggak, Bang? Atau masih embrio-embrio kecil yang muncul di di pinggiran-pinggiran sudut-sudut desa di Kabupaten Melawi gitu. ya. eh, eh, Kalau bicara Indonesia, iya, itu sangat luar biasa pertanian di kita bisa akses di berbagai informasi. Misalnya ada banyak contoh misalnya anak-anak muda yang bertani, yang tadi seperti itu. Artinya dia melek literasi, kemudian dia dekat teknologi, kemudian hasil pertaniannya itu sangat luar biasa. Ya, saya pikir untuk Indonesia bahkan Kalbar itu udah di beberapa daerah udah luar biasa. Nah, di Melawi saya belum ketemu. Oh. Bukan persoalan tidak ada, saya yakin ada, cuman belum ketemu lah. Iya. Saya yakin di beberapa desa di pinggir kota akses terhadap internet ada. Saya yakin pertanian sangat luar biasa. Iya. Kalau gitu kan berarti kita baru punya peluang nih, actionnya belum ada berarti ya. Untuk ada mungkin baru embrio-embrio kecil Iya, yang iya, di sudut-sudut desa. Jadi gitu mungkin ada petani-petani juga yang mendengarkan podcast kita ini Iya. atau menyaksikan podcast kita lewat YouTube. Yaitu kita petani harus melakukan banyak hal, harus mencari pengetahuan dengan seluas mungkin gitu Bang ya. Ini juga Bang, ada saya temukan di beberapa desa, ketika kita diskusi tentang pertanian, kemudian kita sarankan untuk bertani atau menanam sesuatu, kemudian pertanyaan yang selalu muncul adalah dari mereka, pertanyaan yang muncul dari mereka itu, mau dipasarkan kemana, pasarannya seperti apa. Nah, itu yang sering muncul. Kalau yang tadi saya bilang tadi bahwa semua sayur-sayuran itu berasal dari luar. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman kami ketika kami produksi dan kami mau tidak mau harus masuk ke pasar. Dan ketika kami lakukan itu, ternyata diterima pasar. Persoalan sewaktu-waktu tidak laku, sewaktu-waktu harga murah itu biasa. Itu biasa. Nah, jadi semestinya logikanya pertanyaan petani itu harus dibalik. Bukan pasarnya mau dipasarkan kemana, tapi produksinya dulu gitu. Iya. Apa yang diproduksi, berapa besar yang diproduksi. Saya yakin semakin besar kita produksi, hitung-hitungannya itu akan beda gitu Bang. Ya. Berarti kan kalau gitu sebenarnya kita butuh penyalur kan, sebenarnya butuh wadah yang menyalurkan. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, butuh wadah yang bisa menyalurkan hasil dari pertanian ini kemana gitu. Misalnya kayaknya ada ilmu koperasi ya kayaknya ya. Jadi kita bertani dikelola koperasi yang bertugas memasarkan barang itu bisa dijadikan jalan keluar enggak Bang dari pertanyaan tadi gitu. Misalnya produksinya udah ada, pemasarkannya biar lebih terkonsep, apa harus seperti itu Bang? Ya itu sisi lain Bang. Itu sisi lain yang memang mungkin oleh sebagian itu sebagai peluang. Tapi maksud saya petaninya sendiri yang harus berani untuk masuk pasar. Ya, petani harus bisa berani untuk masuk pasar. Karena saya pernah ke Balai Agas.
Ada orang dari Balai Agas bawa cabai itu ke Pino. Itu jauh bang. Tapi dengan dia membawa cabai 1 karung ke Pino, dia datang itu lumayan hitung-hitungan uangnya lumayan luar biasa. Artinya ketika kawan-kawan hanya sekitar 30 kilo 40 kilo dari pasar Nangapino, itu juga bukan alasan gitu. Ternyata kawan kita di Balai Agas yang sekitar kurang lebih 80 kilo, kemudian waktu jarak tempuh itu 3 jam dengan kondisi jalan yang luar biasa, tapi bawa cabai dari Balai Agas ke Pasar Pino. Nah, dan dia jual sendiri. Dia jual sendiri. Jadi ya saya pikir memang petani harus membalikkan logikanya, Iya, jangan tanya pasarnya tapi tanya produksinya mana gitu. Petani harus punya keberanian juga gitu. Ya. Harus punya keberanian memilih. Misalnya dia mau nanam cabai, ya sudah harus memiliki keberanian itu untuk menanam cabai dan memproduksi menanam cabai sebanyak mungkin agar tercipta produksi yang banyak. Ya. Nanti dengan sendirinya pasar akan tercipta sendiri gitu Iya, Bang. Betul. Seperti itu. Dan biarlah nanti ketika pasar penuh, biarlah pasar yang melemparnya ke pasar lain kan. Misalnya pasar Pontianak. Udah saatnya lah misalnya kita Melawi tidak lagi membawa mendapatkan barang dari luar, tapi coba mengirim barang keluar gitu. Seperti dulu lah gitu. Mungkin ke masa kejayaan kita budaya menyemukil. Menyemukil. Ya. Jadi kita barang-barang dari Melawi bisa dijual sampai ke Malaysia gitu ya. Iya. Sampai ke luar negeri. Jadi mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita, karena ini butuh teman-teman tahu kita rekaman hari ini ngambil podcast ini udah 1:30. Iya. Jadi mohon maaf tadi saya agak sedikit menguap karena kita rekamannya 1:30. Jadi kami di sini sangat tim Laman Inspirasi ini sangat bekerja keras ya untuk menampilkan sesuatu yang terbaik sampai jam segini, karena di sini rata-rata punya kesibukan gitu. Mungkin ini juga Bang, saran untuk kawan-kawan di Laman Inspirasi. Iya. Saya selaku petani sangat merasa terbantu lah untuk mencoba kita berubah kata orang, berubah mindset. Seperti itu. Berubah pola pikir. Saya pikir ke depan bisa kita juga undang beberapa petani yang punya pengalaman lain lah. Iya. Ya pastinya Laman Inspirasi membuka pintu selebar-lebar ya dengan siapa saja yang mau datang dan berdiskusi di sini. Tinggal kita atur jadwalnya, kita berbagi ilmu. Karena Laman Inspirasi juga punya tekad bisa menjadi salah satu media penyampai informasi gitu, dan bisa menjadi wadah diskusi untuk masyarakat Kabupaten Melawi. Jadi mungkin itu ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bang? Ya, cukup kayaknya Bang. Kita tutup ya mungkin. Cukup sampai sekian perbincangan kita dengan terima kasih Bang Taji sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi juga. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton, dan bantu channel kami dengan cara like dan subscribe dan bagikan video ini kemanapun agar kami semakin semangat membuat konten-konten seperti ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.